Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto dalam live live via IG podcast Saling Sapa yang juga bisa nanti dilihat di Taufik Saguanto YouTube channel. Dan pada tanggal 29 Oktober hari ini kita mengundang ini sosok yang inspiratif, yaitu bernama Mbak Sabda, yang beliau fokus untuk membuat batik dengan konsep eco green ya. Jadi ya, ini kita sudah terhubung, kita coba. Halo. Halo. Halo Mbak. Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Iya. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Saya seger banget Luar biasa. Was. Ya, jadi teman-teman yang mungkin baru gabung, ini beliau bernama Mbak Sabda. Beliau fokus di batik apa nyebutnya ya? Batik dari Natural ekoprint Textile ya? and Leather, iya. Jadi Iya. kain alami dan kulit alami, begitu. Keren banget. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwa ide-ide kreatif dari bahan baku daur ulang itu sekarang menarik dan banyak orang suka, dan salah satu pengrajinnya yang kemudian dipakai. Biasanya kan kalau dari daur ulang itu orang kita masih risih ya pakai ya, mamanya kayak buat tas dari saset itu mereka tertarik. Tapi begitu beneran dipakai kan mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Tapi ketika ekoprint ini aku nyebutnya ya. Jadi ekoprint ini begitu dipakai juga bagus. Tinggal bagaimana seninya si pembuatnya gitu aja kan ya. Jadi buat aku ya menarik banget, dan ini bisa dijadikan sebuah keterampilan mungkin. Bisa cerita nggak sih Mbak Oh ya, tanya dulu kesibukannya apa ini? Kalau saya sih kesibukannya ya tetap ngekoprint, membuat ekoprint. Jadi memang 2 tahun ini saya memang fokus untuk ke warna-warna alam gitu. Jadi selain ekoprint di kulit, di kain juga di kulit gitu. Jadi produknya kulit bisa ada ya? bisa. Kulit bisa itu ya berarti? bisa. Di belakang saya itu ada tas, ada dompet gitu ya, ada sling bag, itu bahannya juga dari kulit yang di ekoprint gitu. Terus ada sepatu boot kayak ini. Berarti sampai ke media kulit juga nempel ya? Wow, nempel. Wah, ntar kapan-kapan sepatuku aku kirim deh. Aku ada satu. Ini dari kulit domba. Jadi kulit domba lembaran itu kemudian dimotif. Ini ada bunganya nih. Nah, ada sih banyak. Terus kemudian ada di kain juga. Itu yang di kain di belakang itu. Yang warna-warni. Jadi mamanya punya sepatu warna putih gitu, pengen di ekoprint bisa ya? Sepatu sneaker, sepatu basket tuh, sepatu kanvas. Kalau itu kayaknya di hand painting deh. Soalnya kita prosesnya itu dari kulit yang lembaran itu. Jadi dari kulit lembaran itu kita olah untuk dimotifin. Gitu. Terus kan uniknya begini, kalau ekoprint itu kan nggak bisa diulang. Jadi yang pasti nanti barangnya itu mesti limited edition gitu. Jadi nggak bisa kalau kita membuat nggak bisa batik salah diulang, itu nggak bisa. Gitu. Jadi kan kadang-kadang kita itu mendapatkan hasil dari printingnya itu, cetakannya sejak daun itu jauh dari ekspektasi kita gitu. Jadi kadang
Kita mengharapkan begini, jadinya begitu gitu. Kita mengharapkan jadi ungu, jadinya ternyata pink begitu. Jadi kalau ekoprint ini penuh dengan semacam gitu. masih ada ini ya, apa namanya istilahnya, nggak selalu dengan bahan yang sama menghasilkan motif yang sama, itu ya kejutannya. Iya, betul. Iya, ekoprint begitu. Keren. Itu kenapa ekoprint itu disebut sebagai slow fashion gitu kan. Jadi buatnya nggak bisa buru-buru gitu kan. Satu kain itu bisa dibuat dalam waktu 10 hari gitu, baru bisa dijadikan dijual. 10 hari. Jadi nanti saya akan jelaskan ya, untuk kita akan praktek sekilas saja. Nanti saya perkenalkan bagaimana proses membuat ekoprint gitu ya. Itu nanti di akhir-akhir. Kalau buat aku, iya oke, siap. Jadi mungkin Mbak Sabda, mungkin sebelum aku mengulik tentang ekoprintnya gitu kan, mungkin bisa nanya, aku istilahnya kasih 5 pertanyaan cepat. Iya, boleh. Oke. Oke, pertanyaannya 5 ya. Pebisnis atau pengajar? Pengajar. Bahan natural atau kimia? Natural. Ngarah ke bicara daur ulang atau bahan baru? Bisa daur ulang, bisa daun baru. Bisa bahan baru. Dipilih. Bahan baru. Oke, bahan baru. Oke. Belajar dari pengalaman atau dari guru? Dari pengalaman. Saya tidak pernah ikut WS sama sekali. Terus cari untung atau cari saudara? Cari saudara. Nanti untungnya mengikuti. Langsung dijawab cepat dan sama alasannya sekali ya. Kenapa tadi aku kok sempat tergelitik untuk nanya menggunakan bahan daur ulang atau bahan baru gitu ya? Karena aku berharap sih kalau bahwa setiap handicraft atau keterampilan itu, aku berharap sih suatu saat memang bisa untuk diaplikasikan ke barang-barang daur ulang. Sebenarnya kayak gitu sih aku mikir. Tapi sementara ini masih belum ada riset sehingga masih lebih mudah untuk menggunakan bahan-bahan baru ya. Iya, tapi kalau ya, misalkan mungkin yang bekas mungkin daunnya aja kali ya. Enggak ada daunnya yang bekas di sini. Di sini itu tidak ada yang bekas. Jadi artinya begini, kan zero fashion gitu ya. Jadi semua itu tidak ada sisanya. Semua itu dipakai. Jadi ada beberapa daun itu memang yang sengaja dipungut dari jatuh-jatuh itu. Gitu. Itu masih bisa dipakai. Nih kalau bunga itu kayak bunga kenanga, bunga waru itu memang saya pungut di pinggir jalan itu. Jadi kalau di jalan yang mati pun nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi kalau di jalan, lagi di jalan, kemudian ada pohon waru, ada bunganya banyak yang jatuh, saya langsung berhenti turun, saya pungutin untuk saya bawa pulang. Begitu. Ya berarti kan gitu. Sebenarnya kan sebenarnya pemanfaatan juga sih dari sampah organik gitu kan ya. Jadi daun tuh sebelum mengering ya dimanfaatin dulu kan untuk ekoprintnya gitu kan. Daun sinetri itu mungkin bisa. Sinetri. Daun sinetri bisa. Sinetri pernah tahu ya sinetri? Tahu, aku punya gelarnya ini. Terus, itu bijinya. Ini kan bijinya. Itu bijinya. Daunnya kan warnanya kalau itu jatuh. Soalnya ini perumahanku sini ada kampung namanya Genitri. Dan memang di sini keterampilan orang sini membuat kalung dari biji genitri ya. Makanya kampungnya kampung genitri. Oh gitu. Makanya cerita genitri aku punya, aku pasti pakai karena ini simbolnya orang sini ya.
Iya, kita iya. bungkusin. Keren. Itu salah satu daun favorit ekoprinter loh. Jadi biarpun daunnya itu sudah jatuh, sudah warna merah, itu yang tua merah itu, yang biasa jatuh-jatuh itu bagus ya? Itu dipakai. Nanti saya tunjukin hasilnya ada. Saya sampai nanam. Jadi saya itu selain menggunakan, saya juga. Jadi saya itu di depan rumah itu ada banyak tanaman-tanaman ekoprint gitu. Jadi kalau saya memproduksi ya saya ambil dari depan rumah saya itu. Dimanfaatkan, jadi selain, yang bisa dimanfaatkan daunnya gitu ya. Jadi selain memakai harus tetap menanam itu. Nanti kalau hanya memakai tidak menanam itu justru nanti akan merusak lingkungan. Begitu. Jadi ada aturannya untuk mengambil daun yang akan digunakan untuk ekoprint. Jadi nggak sembarangan. Nanti akan merusak keseimbangan ekosistem begitu. Jadi ya semua ada ilmunya, gitu. Betul. Mungkin aku sebelum tanya detail, pertama kali jauh sebelum kenal sama yang namanya ekoprinting ini, ekoprint ini ya. Sebelum kenal ini, diawali apa sih ketertarikan sama kesenian atau apa sama keterampilan handicraft ini dulu apa sih yang pertama menarik? Saya sih dulu awalnya justru tidak tertarik sama sekali ya sama dengan keterampilan craft keterampilan gitu. Karena saya itu mengawali jualan itu mengawali bisnis itu dengan menjadi reseller. Jadi saya itu menjualkan palu gada gitu palu gada gitu. Terus akhirnya saya ini membuka jahit online gitu. Terus fokus ke batik. Kemudian saya banyak membaca, melihat tayang-tayang di YouTube tentang orang yang penginspirasi untuk tetap memelihara kelestarian alam itu. Makanya saya memutuskan untuk fokus ke craft yang memang ramah lingkungan. Ada hubungannya sama itu, ramah lingkungan. Terus akhirnya apa ya? Karena saya suka jahit, suka mendesain gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke kulit dan ke tekstil gitu. Ya, jadi awalnya memang, sih ya memang palu gada ya, palu gada awalnya ya. Dulu. Palu gada. Ya itu kenapa sih Mbak? Tapi kalau kadang ngomong sama teman-teman yang belum pernah punya kegiatan bisnis kan kadang ya repot ya kita ya. Karena mereka nganggep bahwa ngapain repot-repot, toh kita ya akhirnya jualan gitu kan. Tapi kan tetap kita nggak punya identitas ketika kita tidak mampu membuat produk dari A sampai Z dengan tangan kita sendiri kan. Kita kan kayak nggak punya identitas sampai kayak kan soalnya tadi itu palu gada, palu butuh gua ada, maklaran banget gitu kan. Tetap ya, meskipun sampai sekarang ya tetap palu gada, tapi minimal ketika ditanya core bisnisnya apa yang bisa membuat dari A sampai Z itu kan punya gitu loh, minimal kan kayak gitu. Ya. Terus kemudian dari palu gada, terus sampai kemudian tertarik sama yang namanya ekoprint. Memang benar tadi, nggak pernah belajar sama sekali ke siapapun. Saya tidak pernah ikut WS gitu. Jadi saya itu ketika melihat Instagram, melihat YouTube itu kan banyak dulu. Memang kan ekoprint ini bukan asli dari Indonesia. Jadi memang banyak juga orang luar yang mengembangkan ini gitu. Jadi saya itu belajar kan, kebetulan basic saya ini adalah kan teknik kimia. Jadi untuk mordan kain, mempersiap. Nah, itu sudah punya senjata itulah minimal gitu kan. Jadi untuk mempersiapkan kain sebelum diolah itu kan tahu nanti bahan-bahan apa yang bisa digunakan itu tahu. Jadi kan mordan ini saya coba. Akhirnya saya itu begini. Kalau ditanya, Mbak, mordan apa? Mordan sakarepku dhewe. Jadi itu brak gitu. Iya. Jadi ilmu yang didapat sebenarnya ada sebagian yang dari sekolah ya. Karena dulu teknik kimia sehingga tahu ini kalau dikasih ini memang akan bereaksi ini gitu-gitu. Oke, keren.
Oh, jadi sama sekali nggak pernah belajar, terus kemudian punya produk, terus kemudian media yang di pertama kali ya kain ya, langsung kain langsung. Jadi ya? kain, langsung kain. Jadi kain saya biasa mau semacam mori atau semacam mori, katun atau belacu gitu, apa gimana? Belacu bisa ada, juga saya pakai. Terus mori-mori yang untuk membatik itu Prima, Primissima, Sutra gitu ya bisa. Tapi bisa, pertama kali yang saya pakai adalah katun. Katun Primissima itu yang saya pakai pertama kali. Ya karena gampang nyeresep kali ya. Kain telur kalau orang dulu nyebutnya ya. Artinya begini, karena ini kan yang digunakan bahan alam. Jadi kan harus bahan dasarnya itu adalah serat alam juga gitu loh. Jadi misalkan kalau kainnya satin itu kan polyester, bukan serat alam. Jadi nanti penyerapannya juga tidak bisa maksimal gitu. Jadi dipakai polyester bahan malah dasar. Susah ya. Iya, kan licin juga. Nanti merosot-merosot nanti warnanya. Betul. Terus kemudian kalau aku pengen nanya, ini agak teknis sih sebenarnya. Bahannya mirip gak sih sama yang teknik apa pelintir itu? Kain yang dipelintir itu sama gak sih bahannya? Kan atau mungkin mana? Gini? Tibori yang diikat-ikat itu? Sama. Kalau bahan dasarnya sama, katunnya sama. Itu saya juga buat loh. Saya juga buat kok. Ada dengan bahan ekoprint ya? Itu pewarnanya yang saya pakai perwarna alami, jadi indigo vera. Itu saya juga pakai yang dijumput-jumput, diikat-ikat, dipinter-pinter itu toh. Iya. Itu namanya Tibori. Kalau yang sempat viral itu apa sih, si Dian Pelangi ya yang bawa itu? Iya dulu Mbak Dian Pelangi itu yo yang begitu booming mengangkat Tibori dalam bentuk diaplikasikan berbagai macam itu produk. Oh, buat juga ya? Buat. Jadi nggak hanya daun-daun gitu ya, tapi juga bentuk pelintir itu ya, yang diikat kan hanya, gitu ya. Itu kan hanya diikat kemudian dicelup dengan pewarna alami. Tapi ya itu ciri khas dari Sabda Batik itu menggunakan pewarna alami, jadi tidak menggunakan pewarna sintetis. Jadi semua itu pewarnanya, bahan-bahannya itu memang. Biasanya kalau alami nggak bisa yang surut merah darah terang gitu, nggak bisa ya? Agak ngedov gitu. Nah, betul. Betul. Karena kalau aku kerjaanku kain, Mbak. Kayaknya aku lebih dulu main tekstil daripada dirimu. Betul. Dirimu lupa kalau dirimu berhadapan sama ini desainer busana sih ya. Oh iya betul, saya juga dulu berapa tahun yang lalu pernah ke sana. Enggak apa bener, gini loh. Karena aku nggak tahu teknologi yang terbaru, siapa tahu menggunakan bahan alam itu tiba-tiba punya warna merah yang terang banget gitu. Tapi ternyata nggak bisa ya, tetap soft, tetap pastel tetap gitu soft warnanya. Kan? Kalau didekatkan dengan yang apa dengan pewarna yang kimia itu kan mesti jauh beda. Jadi kalau kami itu misalkan ya kan sekarang itu ekoprint itu juga ada yang memakai pewarna sintetis gitu ya. Jadi itu kami tahu. Jadi biarpun itu dikumpulkan dengan puluhan produk yang lain, coba kamu pilih mana yang sintetis, mana yang alami, bisa ketahuan. Dari ini aja, dari warnanya itu sudah bisa diketahui. Gitu. Kunyit dipakai nggak sih, Mbak? Kunyit kalau saya enggak, tapi mungkin beberapa teman dipakai. Tapi saya itu banyak memakai kulit kayu tinggi, kemudian jolawe yang untuk jamu itu ya, terus mahoni, kemudian daun mangga. Istilahnya yang getahnya tajam-tajam ya. Itu kalau istilah saya itu menggigit di kain. Betul, di kain. Terus bener. Kalau kuning itu ya dari tegeran atau dari daunnya mangga gitu. Pernah kepikiran nggak sih kalau teh sama kopi itu bisa loh? Loh, saya kopi itu ini loh, sudah bikin loh. Jadi saya pakai untuk pewarna kaos. Jadi gini, teman saya yang ngopi itu, teman saya yang ngopi,
wes aku nggak usah dikirimi kopi, aku dikirimi ampas saja. Jadi datang itu seminggu sekali satu teko. Ampas kopi teh gitu. Sama kopi ya. Ya itu. Bahkan ada teknik yang lama itu Mbak, malah dari karat. Jadi karatnya besi. Jadi besi itu diberi ya, HCl kan ada karatnya. Itu namanya batik tayeng. Jadi langsung ditaruh gitu. Oh, ada tayeng ya? Sudah itu. ada ya berarti ya? Sudah. Oh, ya udah. Ya udah berarti. Iya, karena aku pernah belajar juga soalnya, Mbak. Aku emang sama teknik sama apa namanya sama tekstil tuh ada ketertarikan. Jadi aku sempat pelajari sebelum orang kenal bahan kimia itu, warna-warna itu dari apa ya? Aku kan gitu ya. Aku kan gitu mikirnya. Ya aku pelajari ternyata ya dari bahan-bahan pewarna-pewarna yang kita ambil nggak sangka. Jadi kayak warna coklatan tuh bisa ambil dari teh, dari kopi, terus kemudian dari besi yang diberi HCl, karatnya itu yang dipakai. Bahkan itu sampai ke pelukis. Jadi pelukis lama itu untuk membuat gambar-gambar itu mereka ya memakai itu gitu, memakai teknik dari pewarnaan yang diambil dari alam karena saat itu belum ada kimia gitu kan. Ya. Terus kemudian kain, terus kemudian sampai ke kulit, ceritanya bagaimana tiba-tiba medianya kulit? Kalau kulit itu kan ini karakternya kan keras loh kalau kulit itu. Keras. Ini kulit yang saya pakai itu kulit domba, jadi beda. Kulit domba, kulit kambing, kulit sapi itu beda. Jadi gini. Lembut kayak kain, ya. Betul, betul. Itu mahal jadi tapi kulit domba. Mahal. Ya sesuai dengan kualitasnya begitu. Itu kalau beli kan nggak meteran, fit-fitan per 30 cm. Iya. Tahu Mbak aku kan kerjaanku itu soalnya. jadi dulu waktu saya belajar ini ya ekoprint di kulit itu sudah menghabiskan bergulung-gulung kulit itu. Iya. Ada yang kepanasan. Karena kalau nggak di riset kan nggak mungkin Mbak bisa tahu terus kekuatannya betul. Juga kan belum tahu. Iya. Kalau kulit sapi nggak berani ya, nggak berani ya. Kenapa? Keras soalnya. Kalau kulit sapi sulit ya. Di warna gitu, di motif gitu. Ya. Sebenarnya kalau penyerapannya itu hampir sama ya. Cuma karena kulit sapi itu gulungnya itu harus kuat, lebih kuat kan, lebih kaku gitu kan. Nah itu kesulitannya hanya pada penggulungan aja. Kalau untuk mewarnai dan memotif, menata itu sama lah daya serapnya. Terus pada saat pertama kali sukses, kan riset dulu ya. Ini barusan tak tanya, ternyata memang ngabisin berapa feet kulit untuk sampai jadi gitu kan ya. Berarti kan selama ini kekuatannya Mbak Sabda kan ada di risetnya gitu kan. Di semua produk itu di riset. Pada saat pertama kali buat, motif apa, dan kemudian itu laku ke siapa gitu. Kan nggak mungkin langsung kepikiran mau tak jual, kan nggak dulu, nggak pede kan. Iya betul. Jadi pertama kali itu, yang laku itu gimana? Pertama kali itu saya kan mencoba daun yang pasti jadi. Daun yang pasti jadi. Jadi saya pakai daun genitri itu ya? Bukan, daun jati. Jati itu kan mudah kan ya, kan langsung begitu kena panas saja kalau orang, langsung kepetak ya kan merah gitu. Itu pertama kali laku dibeli oleh teman gereja saya. Jadi saya buat sepatu sendal itu, terus laku 250.000. Langsung pesta. tapi jadi saya itu setiap dia misalkan di gereja gitu ya, di gereja itu foto pamer sepatu, saya itu terharu, itu karya saya pertama kali. Ya itu untungnya di gereja itu kan kalau minggu itu enaknya kan bisa sekaligus, kalau buat ibu-ibu sama remaja putri itu kan minggu fashion, jadi apa punya keren gitu.
Yang cerita juga teman-teman aja. Pokoknya kalau mau manasin cewek-cewek di gereja sama ibu-ibu di gereja itu gampang. Pokoknya minggu yang cetar itu pasti mereka nanya itu beli di mana itu kayak gitu. Iya, keren. Jadi pertama dipakai orang nanya ya, kok antik gitu ya. Ya waktu di gereja gitu. Itu kalau kulit ya, tapi kalau kain itu pertama kali laku ketika ada pameran. Jadi saya itu masih awal banget di Ekoprint itu sudah diajak pameran sama Dinas di Lingkungan Hidup Jombang. Jadi di situ baju ya itu tetap daun jati, yang karena memang PD-nya masih daun jati kan ya. Enggak, lagian di Jombang tempatnya sih Mbak. Kalau sampean di Malang ya nangis kalau nyari ke daun jati susah. Iya, dan itu pasti nempel di kulit gitu, pasti nempel di kain dan begitu cetar gitu kan yo. Terus bagus gitu loh, sempurna gitu kalau kan daun jati gitu. Gitu. Tinggal tinggal nata aja itu kan ya kekuatannya ya, tinggal ditata gitu kan. Terus tidak saya warnai sama sekali, hanya kain putih begitu, saya tata daun jati, kemudian jadi, ya sudah saya buat kebaya, laku 350.000, dibeli sama pegawai Bank Mojokerto. Oh, berarti kalau sekarang Mbak sudah mainnya selain Eko itu ditata sedemikian rupa rapi. Terus ditambah aksen-aksen di lukis juga ya? Iya, itu ada. Untuk memperindah ya? Ya, bisa dikasih tahu. Bisa ya? Kelihatan ya? Iya. Itu saya kombinasi dengan hand painting gitu. Gitu. Terus, akhirnya larinya ke hand painting juga gitu untuk memperindah aksennya gitu. Iya, ya macam-macam sih. Terus maksudnya kan ada yang nggak sempurna juga disempurnakan warnanya ya. Nah, bisa betul. Iya gitu. Jadi kan isak tumpang tindih kan. Jadi yang motif ini tidak begitu menarik, akhirnya menarik karena kita berinovasi menambahkan aksen yang lain. Iya dong. Gitu. Jadi akhirnya yang dulu-dulu masih belajar cacat-cacat kan akhirnya laku. Iya. Bisa diperbaiki di gambar. Terus ini kan kain blanket ya. Kain blanket itu istilahnya kan tutupnya. Tutup itu kan tidak, motifnya kan tidak begitu kelihatan ya. Itu saya jadikan apron. Saya kombinasi dengan enceng gondok gitu kan. Jadi kan keren. juga mengangkat nilai enceng gondok juga gitu. Iya, jadi membantu para pencari enceng gondok gitu ini. Ya, jadi berarti udah mulai mikir gini. Ntar kapan deh pas ada kainnya, ntar aku pengen bisa sih itu sebenarnya kalau mau dijadiin barang ekspor, kualitas ekspor tuh masuk sebenarnya. Soalnya cuman ada di Indonesia aja itu yang istilahnya enceng gondok, terus bahan-bahan yang itu keren banget. Itu kalau dibuat tas tuh mahal, Mbak. Saya ini kan kemarin kan inovasi yaitu membuat sepatu, terus kulitnya saya warnai pakai pewarna alami, kemudian saya kombinasi dengan enceng gondok. Doakan ini sudah masuk tahap kedua kurasi untuk Indonesia Good Design Selection itu 2020. Itu masuk tahap kedua. Ya. Oh, itu Indonesia itu mungkin karena memang kita kaya raya untuk bahan itu. Pengembangannya kan yang diharapkan itu tadi kan ketika Mbak Sabda bisa kain masuk, terus kemudian kulit masuk, ya sudah itu selesai. Apapun kan juga main kulit sama kain itu aja bisa jadi barang aneka macam gitu. Dan yang keren lagi, yang Anda buat ya satu-satunya di dunia karena tidak akan sama dengan siapapun. Itu kerennya di situ. Keren. Jadi cuman mungkin nanti ya harus desainnya yang bagus, yang harus yang inovatif. Artinya kan kita begini loh, saya itu kan mengutamakan tidak hanya cantik dilihat tapi juga nyaman dipakai gitu kan. Jadi kayak kalau sepatu itu pemilihan solnya, kemudian alasnya itu nyaman atau enggak, licin atau enggak, itu yang juga saya pertimbangkan gitu ketika membuat produk. Sebentar, tak ambilkan
kulit kombinasi enseng gondok ya. Ini tadi. Iya, oke, siap. Ini kulitnya EcoPrint ya. Kulit EcoPrint. Kemudian ini sudah saya kombinasi dengan enseng gondok. Ini enseng gondoknya. Ya. Ini yang masuk ke IGDS 2020 itu sepatu pantofel cowok yang ada talinya itu. Tapi polos warna coklat karena pewarnanya itu dari kayu tinggi, rebusan kayu tinggi. Kemarin sudah saya kirim ke Jakarta, doakan nanti masuk kurasi ke 3. Ya, amin. Terima kasih. Udah ngajar berapa orang, terus kemudian yang diajarin tuh sudah punya tim nggak sih? Punya tim inti nggak sih sekarang? Kalau saya di tempat saya ya, di workshop saya ini sudah ada dari awal itu memang saya sudah mengajak orang. Artinya begini, nanti kan saya ini tidak akan selalu sehat gitu ya. Harapannya sih sehat terus gitu ya. Tapi orang itu kan ada capeknya, ada capeknya, ada pusingnya, ada sakitnya gitu ya. Itu jadi dari awal itu saya menggandeng orang. Jadi sudah ada 2 orang yang saya kader, ini inti, kemudian ada yang lepas, yang bantu lepas itu ada 2 orang. Jadi kita itu memang kerja bareng-bareng begitu. Jadi istilahnya begitu. Jadi nanti misalkan nanti workshop keluar, saya juga tidak bisa berangkat sendiri kan. Misalnya kalau pesertanya banyak, perlu asisten itu, kami juga berangkat bersama-sama begitu. Satu tim, keren. Karena nggak bisa kalau kita sendirian, bisnis modern kalau sendirian ya peok Mbak gitu, nggak bisa. Ya, betul. Dan iya. Nanti bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, tidak akan cukup waktunya untuk mengurusi kain dan makanya. Enseng gondoknya berarti sudah punya rekanan ya yang bisa buat persis kayak gitu ada rekanan. Begini kan, ini kan karena saya padu dengan kulit kan, ini perlu treatment khusus ya. Itu jadi saya itu membuat sendiri. Jadi treatmentnya itu saya buat sendiri. Tetapi kalau memang permintaannya cukup banyak, saya tidak mampu untuk membuat, itu saya sudah berkolaborasi dengan pejuang kreatif lokal. Jadi memang bersaling bersinergi begitu. Iya. Butuhnya bukan kalau untuk pas kita kecil sih Mbak. Butuhnya kalau udah gede, butuhnya itu biar nggak sampai. Jadi dimulai dari awal itu kita sudah bersinergi gitu sama teman-teman gitu. Betul. Jangan takut. Jangan takut kalau bisa ini semua. Kok piye aku kan gitu ya, nggak harus kayak gitu kan. Ini loh, tangan ini sudah membawa kreasi sendiri-sendiri, biarpun namanya nanti sama, enseng gondok, produk bahan dasarnya, tapi nanti hasil kreasinya itu pasti akan berbeda, percaya deh. Iya, jadi kalau mau yang buatan saya sendiri pasti mahal, karena saya maestronya gitu kan. Kalau mau yang industri bisa, karena ini sudah udah dibuat sistem pembuatannya sehingga modern dan bisa dikerjakan banyak orang gitu. Tapi itu tadi sebaik-baiknya itu tadi ya memang dari A sampai Z itu dipecah-pecah sih biar nggak kalah konsentrasi. Jadi ada tempat yang memang spesialis untuk mewarnai kulitnya, ada yang bisa itu aja. Terus ada temen yang bisa menyempurnakan gambarnya. Jadi mamanya ada pesanan berapapun nggak mundur sih sebenarnya sih. Terus disimpelkan lagi kalau buat aku. Ciri khasnya Mbak Sabda itu pakai daun apa gitu. Ya udah main daun itu saja yang sampai-sampai seolah-olah itu di-print dalam jumlah besar, padahal kan memang ciri khasnya daun itu gitu loh. Itu aja sih sebenarnya yang dipakai. Jadi ketika itu dikembangkan sampai soalnya kalau ngomong sepatu terus custom terus dijamin nggak ada kembaran lagi, itu kalau di barang-barang marketplace ekspor itu biasanya mahal luar biasa. Itu 3-4 kali lebih mahal dari barang yang dicetak sama industri sih, kalau buat aku gitu. Betul. Iya. Terus yang pertama kali diajari keluarga siapa? Setelah Mbak Sabda bisa, yang diajarin dari keluarga siapa?
Anak saya bisa. Anak saya kelas Ya, 5 semua. SD. Harus bisa semua. Iya, harus bisa semua. Suami saya bisa, karena suami saya itu yang nggak bisa itu gulung, karena gulung kan harus di bawah. Beliaunya itu susah kalau duduk di bawah, tapi kalau secara teknis bisa gitu. Yang penting keluarga itu bisa semua. Pasti nanti kan akan saling support gitu. Betul. Itu keren banget. Jadi berusaha untuk melibatkan keluarga, terus kemudian tetangga. Itu lebih kuat sih kalau buat aku. Kalau buat teman satu tim itu akhirnya paling kuat ya tetangga sama keluarga dulu. Karena ini kan ngomong handicraft, ngomong kerajinan sih soalnya. Keren. Jadi dengan terus melibatkan orang-orang di luar keluarga, dengan melibatkan orang-orang di luar keluarga itu, kita itu semakin semangat gitu loh. Artinya semangat untuk bagaimana memasarkan supaya nanti lebih banyak yang dihasilkan dan semakin membantu orang sekitarnya itu semakin banyak yang ikut kita libatkan dalam kegiatan ini begitu. Jadi dulu sih dulu awal-awal sekali, maksudnya waktu ketika saya belum ke Ecoprint ya masih di jahitan gitu kan, di jahitan, di bisnis online batik itu ya saya kerjakan sendiri, tapi akhirnya ya gitu enak-enakan naik, mau ada orderan nggak orderan ya santai aja, tidak ada beban kan gitu kan. Tapi begitu sudah ada melibatkan banyak orang itu, wah semakin semangat pokoknya, luar biasa. Iya harus soalnya ketika kita semakin banyak orang masa dilibatkan, akhirnya buat lingkungan kita itu kan aset seseorang yang berharga. Sehingga apa? Ketika kita dianggap berharga ya banyak orang yang akan membela kepentingan kita, kan begitu, gitu aja sih sebenarnya. Simple kok hidup itu. Iya. Terus aku pengen tahu nih, karena aku sama sekali kalau nyanyaku bisa itu, tapi apa namanya? Aku pengen tahu detailnya sendiri. Kalau yang dibutuhin bahan tuh apa aja sih? Yang dibutuhin bahan ya. Kalau Ecoprint itu ya, yang pasti kain. Ini kain. Ya. Pasti itu. Kemudian gini, plastik. Tapi untuk plastik ini saya sudah mulai diet. Artinya dipakai ulang. Iya. Terus kemudian ada beberapa koleksi yang memang tidak memakai plastik gitu ya. Itu. Terus kemudian itu aja. Kemudian siapkan tali, kemudian daun-daun. Daunnya itu ada jarak kepiar. Ya nanti ini biasanya ada di logonya mirip-mirip punyanya Kanada lah. Jarak kepiar. Ya pokoknya ini loh. Kalau teman-teman yang nggak tahu itu dikira ganja. Bukan ya, ini jarak kepiar. Ini bukan daun singkong. Pikirannya dia aja, Mbak. Dia bukan, pikirannya dia aja itu ke ganja emang dia, Mbak. Pikirannya ini aja. Ini jarak kepiar ya. Kemudian senetri ini juga cantik ya. Senetri ini cantik. Bentuknya itu mirip. Kemudian ketepeng. Itu ketepeng. Aku nggak tahu. Angkat kayak apa sih? Angkat ya. Ini nih ketepeng. Ini biasanya di kebun-kebun tumbuh liar kok ini. Tumbuh liar. Oke. Kalau gitu. Yang tadi tahu semua, ketepeng namanya ya. Kalau ini kayaknya belum tahu. Ini daun lanang. Daun lanang ini tanpa ditreatment, dia sudah akan mengeluarkan jejak sendiri. Terus ini adalah daun apa? Nanang. Lanang. Cowok maksudnya, ya, lanang gitu. Karena ini katanya akarnya atau pohonnya gitu. Itu untuk obat kejantanan pria, makanya disebut sebagai daun lanang. Itu katanya gitu. Pohonnya ada pohon lanang, iya. Pohon lanang itu, itu ini daunnya. Ini jadi favorit para ekoprinter karena tidak membutuhkan treatment, sudah keluar jejaknya. Nah, itu. Terus itu yang dibutuhkan itu aja. Kalau alat sama panci untuk merebus. Karena saya menekuni Ecoprint ini bukan yang teknik ponding, kan ada kan teknik yang daun ditata di atas kain, kemudian dipukul-pukul itu sampai menimbulkan jejak, meninggalkan jejak itu. Itu saya tidak pakai, nggak kuat ini saya. Kalau harus mukul di 2 meter kain itu lama. Jadi saya pakai teknik steam.
Jadi saya kukus. Jadi pakai panci pakai panci besar itu sekali naik bisa sekitar 18 meter. 18 meter bisa saya. Jadi sehari itu saya kalau niat banget bisa menghasilkan sekitar 36 meter. 36 meter kain. Itu. Dulu sebelum 30 meter kain berarti ya 10 potong. 10 potong baju. Itu berarti 18 potong. 18 baju. 18 potong. Kalau potongan 2 meter. Itu kalau dulu sebelum corona pandemik ini ya arahnya ke Denpasar, ke Bali, ke Surabaya, ke Madura, kemudian ke Jogja gitu. Kalau sekarang saya fokus ke online aja karena kan belum buka total, jadi tidak menerima pengiriman dulu. Tidak apa-apa, tetap bersyukur dan tetap semangat untuk berkarya. Oh ya harus. Malah ini jadikan apa ya? Jadikan momen untuk malah riset ide-ide baru sih. Iya betul. Jadi kan ketika pandemi ini kan saya banyak mengikuti ini lomba-lomba gitu. Akhirnya bikin sepatu, mempelajari sol, akhirnya gitu. Kemudian kombinasi ini nanti kuatnya bagaimana, di mana, lemahnya di mana, akhirnya begitu. Terus berani untuk ikut yang itu IGDS 2020 itu. Loh iya, kalau nggak pandemi kan nggak kepikiran itu. Iya, konsentrasi ke 36 meter itu tadi. Betul. Cuman jadi apa ya, mesin pembuat uang, bukan mesin pembuat ide. Kan kalau pandemi gini hebatnya kan kita jadi mesin pembuat ide. Kita kan idenya banyak banget karena kan diem. Oke, terus habis itu tadi tanpa treatment sehingga dia ditutupkan gitu aja sudah ada jejak ya sebenarnya ya. Jadi begini ya. Nanti iki piye lek praktek niki penake. Enggak apa-apa diceritain aja. Diceritain aja. Ini plastik ya. Plastik itu di bawah, ditata di lantai ya. Ditata di lantai. Terus kain ini di atasnya. Ini ya di atasnya plastik. Nah, ini harus dibasahi dulu. Jadi dicelup ke tawas, kemudian diperes. Jadi artinya begini ya. Oke. Untuk mempersiapkan kain ini supaya bisa di eco-green itu kita paling tidak butuh waktu 2 hari. Ini saya cerita dari awal dulu ya. Jadi kain ini harus dicuci bersih dulu supaya menghilangkan sisa-sisa bahan kimia dari pabrik. Jadi direndam pakai deterjen semalam ya. Nah setelah direndam deterjen semalam dicuci bersih, setelah itu baru dimordan. Nah mordan ini adalah kuncinya dari eco-print. Nah jadi nanti bagus tidaknya jejak itu tergantung dari mordanting. Nah selesai di mordanting ya langsung sudah ditata di atas plastik. Ya, jadi plastik di bawah, kainnya di atas, jangan dibalik, plastiknya di atas, kainnya di bawah. Iya. Masuk. Loh, kok diwale lah, piye kok jejakin ngendi. Nah, kemudian biasa ditata, daunnya ditata di atas kain. Nah, kalau sudah ditata semua penuh 2 meter itu, baru nanti digulung. Nah, waktu menggulung itu bisa pakai, digulung. Jadi digulung, waktu gulung itu bisa pakai tongkat atau paralon. Saya sarankan sih paralon ya. Kalau paralon kayak buat ini petasan. Oh, nah. Iya, biar keras kan, biar kuat keras gitu kan. Nah, itu gulungnya harus kuat ya. Pokoknya sampai kayak lontong gitu loh. Itu kemudian betul. diikat pakai rafia. Lah ini tugasnya cowok-cowok pasti kuat. Ini diikat sampai full keras pokoknya. Nah akhirnya seperti lontong gitu, kemudian di steam selama 2 jam. Nah apinya api kecil sedang itu 2 jam. Loh, kalau kayak lontong gimana dong? Nyetimnya dong? Apa jalan gini? Dikukus itu loh.
Loh ya kalau 2 meter, piye? Loh, ditekuk. Kalau paralon kan bisa ditekuk gini. Berarti boleh ditekuk gitu kan. Lah maksudku kayak lontong panjang 2 meter loh. Itu pertanyaanku. Nah, itu nggak jelas. Nah, oh ya, bisa, ya, Pak. Kalau paralon kan bisa diungker gitu loh ya. Iya, kalau boleh. Gitu, kalau manual nggak pakai ya diginikan aja. Kemudian langsung diikat gitu. Pokoknya berarti disesuaikan dengan ukuran. Pancinya itu dilingkeri sama itulah gitu ya, sama tekuannya. Kan itu gini loh. Itu berapa jam? Berapa jam? 2 jam. Berapa jam? 2 jam. Itu jadi, yakin ya? Yakin ada jejak ya? Kalau di steam gitu? Pasti ada jejak. Pasti ada jejak. Oke. Itu. Jadi begini, artinya begini ya. Panci itu bayangannya bukan panci yang untuk itu loh, adang sing ukuran 5 kilo atau piro. Kecil. Iya. Itu saya kukusan brownies gitu yang gede itu. Nah, itu atau yang nanti bisa pilih atau nanti bisa custom ke tukang panci ya, minta panci itu yang dowo. Kotak. Nah, betul. Kotak dowo gitu, yang dowo itu jadi kan artinya kita tidak minim untuk melipat-lipat kan gitu kan. Nanti hasilnya jadi bagus lebih gitu, warnanya bisa rata gitu. Apalagi untuk kulit, kalau kulit ditekuk-tekuk itu resiko kan gitu. Itu ceritanya resiko begitu jadi prosesnya. Ya? Resiko nggak jadi lebih besar resiko, ya. Ini panasnya nggak rata, iya kan? Kalau pas tekuan itu kan otomatis lebih tebal, iya kan? Dan nanti waktunya yang lain sudah panas, situ nggak panas, akhirnya jejaknya tidak muncul gitu. Nah, setelah 2 jam diangkat, dibuka, diangin-anginkan. Ya, itu dibiarkan selama minimal 7 hari. Ya, baru dia ngikat ya. Baru pewarnanya ngikat baru. Itu masa oksidasi, Jadi mengeluarkan kandungan oksigen yang terdapat pada serat-serat kain itu. Dan ajaibnya Ekoprint itu, Mas, ya. Misalkan ketika kita buka pertama kali ya, setelah proses steam 2 jam itu ya, kadang daunnya itu hanya tampak semburat-semburat itu. Kadang di hari ketiga setelah pembukaan pertama kali itu ya, pembukaan lontong pertama kali itu malah bisa keluar dengan cantiknya. Itu kenapa Ekoprint disebut. Jadi Ekoprint itu penuh dengan kejutan. Bahkan kadang-kadang yang pertama kali kita buka itu cantik, bisa hilang juga, belum tentu. Bisa hilang juga. Itulah gitu ya, Mbak, ya? Slow fashion tuh begitu. Jadi lambat, prosesnya memang lambat, nggak bisa diburu-buru. Nah, terus kalau ngikat Mbak, setelah itu di 7 hari ya, di hari ke-7 kan nggak boleh dutak-atik itu kan sampai hari ke-7 kan? Nggak, begini loh. Tadi kan sudah dibuka setelah 2 jam. Wes diangin-anginkan itu aja, diangin-anginkan itu 7 hari. Kalau sudah kering ya tidak apa-apa kan dilipat di sampirno di mana gitu. Itu biarkan aja selama 7 hari. Baru nanti setelah hari maksudnya 7 hari enggak? 7 hari maksudnya nggak harus dijemur di situ aja, enggak kan? Enggak. Pokoknya kering, dilipat, ditaruh gitu aja ya. Nah, pokoknya jangan dibiarkan dulu aja ya. Jangan kena air, jangan langsung dibilas gitu artinya. Nanti bisa setelah hari ke-8, ke-7 ya, 7 oksidasi, ke-8 ini adalah proses penguncian warna. Nah, disinilah nanti akan kita ketahui apakah warna itu kuat atau tidak di penguncian warna ini. Jadi nanti ada yang warnanya turun, itu pasti, ya kan? Karena yang warna yang tidak masuk ke serat kain itu akan luruh di proses penguncian warna. Nah sudah, kalau sudah penguncian warna selesai, dicuci, tes warna. Kalau di tempat saya cuci pakai mesin cuci langsung. Jadi artinya kalau buyar kain itu di tangan saya. Buyar sekalian. Iya gitu ya? Betul. Kalau maksudnya kalau mau buyar sekalian gitu kan? Kalau ambiar sekalian, jangan ambiar di tangan customer begitu. Jangan customer. Jadi betul. Jadi setelah itu hari ke-9. Nyucinya pakai apa? Sorry. Nyucinya pakai apa yang mesin cuci tadi? Udah deterjen? Kalau tes pertama kali dengan mesin cuci ya saya pakai deterjen yang keras. Karena kalau rusak sekalian kan gitu. Tapi selanjutnya untuk memelihara warnanya bisa pakai lerak, sabun lerak, bisa pakai sampo, bisa pakai deterjen yang soft.
Nah, sabun lerak ini juga saya buat sendiri. Jadi saya Oh produksi. iya, keren. Memang saya jual paketan Biar gitu ya laku. dengan Biar laku itu betul. bener. Bener. Enggak, Lagian siapa begini, yang mau mainan kelerek Mbak ya? Hari gini nggak ada ibu-ibu main kelerek. Iya kalau ibu-ibu zaman dulu. Artinya begini kan, kita kan jual produk, jadi kita tawarkan juga solusi untuk perawatannya, kan begitu. Betul, jadi betul. sudah klop gitu, gitu. Keren. Ya sudah. Dari apa? Dari minyak bekas. Dari minyak bekas juga apanya? buat sabunnya. Sabun apa? Oh, kalau itu bisa untuk sabun batangan. Itu program charity saya. Jadi saya memang ada kegiatan di luar bisnis pribadi ya, artinya di luar itu kan untuk pengabdian saya bisa berbagi ilmu pembuatan sabun daur ulang dari jelantah, minyak jelantah, terus bahan-bahan herbal gitu. Itu sudah saya bagikan waktu-waktu yang lalu. Itu sudah. Nah ya itu nanti hari ke-8 dicuci ya, hari ke-9 dipoto, hari ke-10 nanti bisa dijual. Sudah siap dijual. Jadi satu kain itu pengerjaannya. Kalau mau dipotong sudah aman ya, mamanya digunting, diproses sudah aman ya. Sudah. Kalau setelah hari ke-10 sudah aman ya. Sudah aman. Pokoknya kalau sudah dikunci, sudah dicuci, dites warna, sudah aman, sudah siap untuk dipindah tangankan ke customer gitu. Terus mamanya terjadi kesalahan tadi, mamanya kok warnanya terlalu soft semua ya, ditumbuk lagi boleh? Boleh. Sama itu daun namanya, lagi ya, itu namanya Reeco. Jadi sebentar saya tunjukkan yang Reeco ya. Nah, ini sebenarnya dulu warnanya agak kuning. Ambiar. Gitu. Ambiar. Terus akhirnya saya jadikan coklat, terus dengan motif yang berbeda. Jadi artinya jadi mahal itu jadi mahal lagi. Harganya tidak jadi yang kelas yang kelas 2, kelas 3, sudah kelas pertama lagi. Sudah naik derajatnya. Artinya begini Mas, jadi di tempat saya itu tidak ada yang terbuang, satu yang pasti ya. Jadi yang produk-produk yang memang istilahnya kurang bagus, itu saya repro lagi. Jadi saya reeco lagi. Jadi saya olah kembali supaya nanti nilainya itu tetap juga naik gitu, bisa naik gitu. Malah kayak bayang-bayang ya, keren ya. Jadi bagus akhirnya. Malah kayak sedo, keren. Iya, keren. Sudah ada motif jejak daun yang di awal toh, kemudian ditumpuki lagi, jadi seperti seperti 3D akhirnya. Gitu. Kayak bayang-bayang. Ya. Oke, gitu. Keren banget. Kok murah banget ya ngasih ilmu detail gitu ya. Nggak apa-apa ya, Mbak. Tidak apa-apa. Bermanfaat buat banyak orang. Betul. Semoga bermanfaat buat banyak orang. Amin. Mungkin terakhir, buat teman-teman yang punya handicraft entah sama, entah mirip, yang sudah bisa membuatnya, terus belum pede menjual, atau sudah pede menjual, tapi kok kayaknya lakunya kok nggak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan atau apalah, mungkin Mbak bisa kasih semangat Mbak Sabda. Iya, buat teman-teman yang memang suka sekali dengan dunia kerajinan, ya, dengan handmade gitu, tetap harus semangat gitu. Artinya begini, bahwa seni itu mempunyai tempat dan penggemar masing-masing. Kalau sekarang itu belum laku, nanti pasti akan laku ketika sudah ketemu dengan penggemarnya dan tempatnya itu sudah sesuai. Gitu. Betul, keren banget. Jadi, karena kita seringkali kadang nawarkan kayak gitu ke tukang kain biasa. Loh ini kain kok banyak daunnya kan gitu kan. Seringkali kita jualnya tidak pada orang yang tepat. Kan nggak mungkin kita nawarkan permata ke kambing gitu. Dan nawarkan, kan nggak mungkin. Jadi kita harus nawarkannya juga tepat gitu kan. Jadi itu keren banget. Terima kasih loh atas waktunya, sore-sore gini udah aku repotin. Sama-sama.
Iya. Temu ya, moga-moga kita bisa ketemu entah sampean ke Malang, entah aku pas ke Jombang, nanti aku akan mampir. Kayaknya aku ada deh kelas sebenarnya ke Jombang, juga kerjasama sama lingkungan hidup, cuman belum semenjak corona ini kan semua cerita itu jadi patah hati. Betul. Iya. Ya, jadi moga-moga nanti aku ada kesempatan bisa datang ke Jombang, tak mampir. Oke, boleh, dengan senang hati. Pokoknya pintu rumah saya itu terbuka untuk siapa saja. Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih, Mbak. Ya, oke. Harus. Matur suwun, Jeng. Salam untuk anak dan Mas kita semoga segera ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore Mbak Sabda. Selamat sore ya.